Oke, Bapak Ibu, sudah jam 7 malam. Kalau di jam saya, bener ya semuanya jam 7 ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Benar, tepat jam 7. Sama ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang beda ya. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai. Waduh, sorry. Aduh. Biasa Bapak Ibu, faktor cuaca, membuat sedikit ahem-ahem gitu ya. Kita akan mulai PRT Lansia kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu pembuka yang diambil dari NKB 217. NKB 217 judulnya adalah tercipta. Apa, Bu? Semua yang tercipta. Nah, betul. Mantap nih. Waduh. NKB. Pakar NKB. Ini kalau bisa nggak bisa nih. Ya, NKB 217 berjudul Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari gunung-gunung ikan-ikan, angkasa hidup dan manusia ikut serta memuji kasih Tuhan yang anugerah. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibahaginya. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus bersengsara bagi kita yang bersalah, menebus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, kami Kau bangkitkan lapisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Ya. Kita akan melanjutkan di dalam doa pembuka. Mungkin saya minta tolong Pak Ibnu untuk doa buka. Boleh Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang makasih, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami secara bersama-sama akan merenungkan, akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh buka dan terangi hati kami, agar kami dapat menerimanya, serta menjalankannya di dalam kehidupan kami. Jalannya renungan singkat ini, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, kita sudah dibuka dalam doa. Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kita dibantu pembacaannya. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan mendengarkan pembacaannya.
Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan... Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan Alkitab tadi, kira-kira kalau dari suaranya nih, ini yang baca orangnya lagi tenang-tenang atau lagi ngamuk, Bapak Ibu? Semangat, Pak. Semangat. Apalagi, ayo. Kayak tadi apa? Kayak dikejar? Kayaknya enggak, bukan Pak semangat deh. Lebih ke Gimana? marah ya, emosi. Pakai emosi ya. Agak panasan. Pak Ngadimi bilang, kayak dikejar apa, Pak? Dikejar setan. Dikejar setan. Waduh. Waduh, Ya. Uti ada setan. Aduh. Memang harus begitu. Oh, harus begitu Pak Parman? Itu harus semangat. Oh, kenapa Pak harus semangatnya kira-kira? Harus semangat. Semangat, Jadi, betul. Kenapa harus semangat Pak bacanya? wah, supaya betul-betul terresapi dalam hati yang mendalam. Oh, supaya diresapi ya Pak ya? Diperasi. Di apa Bu? Diperasi? Waduh, ini kontekstual sekali gitu ya Bu ya, sesuai konteks. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita dengerin gitu ya pembacaan Alkitabnya, saya juga waktu dengerin ini gitu ya, kan kebetulan nyari audionya gitu ya, nyari audionya saya dengerin yang paling pas yang mana. Ini saya denger, kok ini kayak orang lagi marah-marah gitu ya. Ini emosinya kok kayak agak nggak terkontrol gitu. Tapi Bapak Ibu, ada yang menarik gitu ya. Ada yang menjelaskan kenapa bagian ini harus dibaca secara agak keras. Karena kalau kita perhatikan, Ulangan 6 ini adalah sebuah perintah. Jadi ini yang ngebaca adalah Musa begitu. Dan ketika bicara Ulangan, ini yang menarik. Nama kitabnya adalah kitab Ulangan. Bukan berarti Bapak Ibu ulangannya ini dalam arti kita ulangan kayak di sekolah gitu ya. Ayo ulangan pelajaran 1, ulangan pelajaran 2. Tetapi apa? Ini isinya seperti mengulang perintah, mengulang hal-hal yang memang sudah menjadi ketetapan hidup atau bahkan dasar-dasar hidup orang Israel. Secara penempatan kalau kita perlihatkan Bapak Ibu, pada kali ini bisa lihat gitu ya, secara penempatan kitabnya
kitab Ulangan ini ditempatkan sebelum kitab apa? Coba Bapak Ibu. Satu kitab setelah kitab Ulangan. Ayo, kitab apa? Bilangan. Ulangan? Bilangan? Hakim, Pak. Hah? Ayo coba. Sebelumnya, Pak. Ya, Bilangan. Bilangan? Yosua. Hakim. Setelah Ulangan. Ayo Bapak Ibu. Yosua. Setelah kitab Ulangan apa? Yosua, Kitab Pak. Bilangan setelahnya Yosua. Yosua. Kalau hakim-hakim setelahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat susunannya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus habis itu Yosua. Ada yang menarik Bapak Ibu. Namanya adalah Deuteronomi. Ya, kalau Bapak Ibu nanti membuka Alkitab bahasa Inggris, itu namanya Deuteronomi tulisannya. Kalau bahasa Ibraninya gitu ya, nanti kalau ada ada saudara yang Bapak Ibu yang sempat kuliah bahasa Semit gitu ya. Bahasa Semit itu sebenarnya sebuah rumpun gitu ya Bapak Ibu ya. Satu rumpun tuh ya satu kesatuan. Yang termasuk bahasa Semit itu kan Arab, lalu Ibrani, dan daerah-daerah Timur Tengah. Dibilangnya bahasa Semit. Kalau ada yang pernah kuliah di sastra gitu ya, sastra tentang Semit, ini dibilangnya kitab Ulangan itu adalah Debarim. Bukan tulisannya Debarim. 6.000. Dibacanya adalah Devarim. Debarim. Artinya apa? Artinya ini menjadi sebuah repetisi gitu ya. Repetisi atau benar ya pengulangan. Repetisi, pengulangan yang dibacakan kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah yang dijanjikan. Ini menjadi pesan, ibaratnya kalau kata orang, pesan-pesan terakhirnya Musa. Makanya kenapa dia diletakkan sebelum Yosua? Karena setelah Ulangan, bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayo, sekarang kuisnya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapa yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian? Saya, Pak. Yosua. Yosua Buati, Yosua Cimel. Ayo, Bapak Ibu lansia harus semangat. Wah, ini harus kita refresh lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Yang memimpin adalah Yosua. Yang satunya siapa lagi selain Yosua? Ayo, tuh pertanyaannya Pak Puji. Siapa lagi? Pak Puji. Saya, Pak. Siapa, Ci? Jangan lansia aja. Lansia aja. Ayo, selain Yosua siapa lagi kira-kira yang memimpin? Musa. Tapi Musa, karena Bu, Musa melakukan kesalahan, jadi Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Begitu ceritanya. Nah, terus. Oke. Nah, kan jadi makanya masuknya Yosua. Nah, selain Yosua yang memimpin siapa lagi kira-kira, Bapak Ibu? Asistennya ada Kaleb. Nah, karena yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian dengan usia di atas itu hanya Yosua dan Kaleb. Ya, Kaleb benar. Kaleb anak almarhum Pak Ismanto. Yosua dan Kaleb. Betul, Yosua dan Kaleb. Anaknya Pak Ismanto. Oh, anaknya siapa, Bu? Pak Ismanto kan Yosua sama Kaleb almarhum. Oh, anaknya namanya Yosua dan Kaleb. Oh, itu. Jadi Bapak Ibu bisa ingat ya, namanya yang mimpin itu Yosua dan Kaleb. Nah, ini Bapak Ibu persis terjadinya apa? Sebelum kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Yosua. Jadi si Musa ini memberikan wejangan
Ibaratnya orang nih udah mau masuk nih. Ini nih ngasih wejangan sebelum dia orang-orang bangsa Israel itu melanjutkan perjalanan untuk memasuki tanah perjanjian. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan 6? Yang dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Akal budi atau kekuatan? Akal budi. Ayo Bapak Ibu. Kalau dalam kitab ada teksnya loh Bapak Ibu. Kekuatan Pak. Kekuatanmu. Kalau nanti ketika Yesus ngomong itu Janjian baru. Akal budi. Nah ini menjadi wejangan bagi bangsa Israel. Kenapa menjadi wejangan? Karena kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Makanya Musa ngingetin, ibaratnya kayak orang, walaupun kamu nanti sudah masuk ke tanah perjanjian, kamu menjadi sebuah bangsa yang merdeka di sana, berdiri di sana. Tetapi ingat prinsipnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini yang juga menjadi apa? Membuat kalau tadi kita dengar, itu pembacanya berupaya mensimulasikan, gitu ya, mencontohkan situasi ketika Musa itu ngomong. Inilah yang membuat pembacanya itu membacakan dengan apa? Penuh semangat, suaranya kenceng, dan terkesan apa? Seperti orang marah-marah. Atau seperti orang yang dikejar-kejar. Ini tiga ini merepresentasikan karakter yang Musa banget. Di mana Musa itu adalah sosok yang memang dia rada temperamental, tetapi apa? Diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan juga dipakai sama Tuhan di dalam kelemahannya itu. Untuk memimpin bangsa yang besar. Bangsa yang dikatakan umat pilihan Allah. Dan sekaligus bangsa yang tegar tengkuk. Bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Menjadi seorang Musa bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Karena apa? Karena tentu menguras tenaga dan pikiran. Musa berperan tidak hanya memimpin di dalam perjalanan, tetapi dia juga menjadi hakim pada awalnya. Sampai di mana menantunya melihat, kalau kamu ngadilin sendirian, bangsa Israel itu berapa banyak, mau berapa tahun baru selesai. Bisa-bisa ada orang yang udah selesai dalam tanda kutip dihakimi, bukan dihakimi dalam hal kayak kita tok-tok, enggak, tetapi dihakimi dalam artian bahwa diberikan masukan terkait dengan cara hidup yang benar. Mau sampai berapa tahun? Ada orang yang ini udah balik lagi, apa ibaratnya kayak orang dia udah melakukan kesalahan lagi, Musa udah baru sampai di antrian nomor berapa. Inilah yang membuat apa? Kalau kita lihat, Musa memberikan penekanan khusus di dalam membacakan perintah yang satu ini. Perintah yang benar-benar menjadi sebuah dasar dari kehidupan umat Israel. Kenapa dikatakan sebagai dasar? Kalau kita perhatikan lagi Bapak Ibu, bacaan yang sama selain menjadi kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi selain juga diperhatikan, tetapi juga apa? Mengajarkan berulang-ulang. Kalau sesuatu yang nggak mendasar, nggak mungkin disuruh diajarkan berulang-ulang, Bapak Ibu. Coba, misalnya teknik deh. Teknik apa? Teknik berjalan. Kalau kita ngajarin ke anak-anak yang masih kecil, tentu nggak cukup 1 hari selesai. Dasar berjalan itu kakinya mesti kita topang, harus sampai kuat. Saya memperhatikan gitu ya orang tua yang mengajarkan anaknya berjalan tanpa sebuah alat yang namanya baby stroller. Ya. Diangkat tangannya, kakinya harus mijak, dan anaknya harus jalan. Kayak kalau kita nonton film yang jalannya begini gitu ya, yang ada geter-geternya gitu.
mungkin film-film seperti apa ya? Ya pokoknya banyaklah film di luar sana gitu ya. Jadi jalannya dia harus napak gitu. Supaya apa? Supaya kakinya terlatih untuk menopang berat beban si anak itu. Atau dan itu nggak cukup sekali. Atau juga ketika ngajarin anak naik sepeda, ya anak atau cucu kita naik sepeda, nggak mungkin sehari aja naik sepeda orang bisa. Perlu minimal 2 hari. 2 hari ada pengulangan, dan kalau misalnya udah bisa dia nggak pernah naik lagi, ilmunya akan kaku. Berulang-ulang ini menjadi sesuatu hal yang menegaskan bahwa perintah yang Musa bilang ini adalah dasar dari kehidupan umat Israel. Mengajarkan berulang-ulang nggak cuman kepada diri kita sendiri, tetapi kepada siapa? Kepada anak-anak. Kenapa anak-anak di sini? Ini Bapak Ibu yang menjadi penting. Karena anak-anak adalah generasi penerus. Orang Israel itu benar-benar apa ya? Itu contoh orang yang Asia banget lah, sama kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa mengatakan bahwa Israel itu bukan bagian dari Asia, enggak. Israel itu adalah bagian dari Asia. Generasi penerus itu adalah sesuatu yang harus dalam tanda kutip melanjutkan teladan kita. Dan mereka harus hidup lebih baik daripada sebelumnya. Kalau konteksnya adalah bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang baru berdiri, maka ketika anak-anaknya ini diajarkan secara berulang-ulang, ini akan memperbaiki kehidupan generasi penerus mereka. Dimana kalau kita ingat Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel itu penuh dengan lika-liku. Sama seperti perjalanan kehidupan kita, ada naik, ada turunnya. Mereka dikenal sebagai umat pilihan Allah, tetapi juga bangsa yang tegar tengkuk. Mereka senantiasa hidup di dalam tuntunan Allah, tetapi tidak jarang mereka juga mengeluh kepada Tuhan. Inilah yang membuat apa? Membuat generasi penerus dari bangsa Israel ini harus lebih baik lagi. Diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan apa? Membicarakan. Apabila yang pertama, duduk di rumahmu. Yang kedua, sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, berbaring. Dan ketika bangun. Yang keempat, mengikatkan pada tanda, sebagai tanda pada tanganmu. Yang kelima, menjadi lambang di dahimu. Dan yang keenam, menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kalau boleh dibilang ini adalah paket komplit. Supaya bangsa Israel nggak lupa sama perintah. Berulang-ulang pada waktu duduk. Artinya pada waktu pertemuan keluarga. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, meja makan itu adalah pusat dari kehidupan. Kenapa dikatakan meja makan adalah pusat dari kehidupan? Karena di meja makan orang bisa berkumpul sama-sama. Makanya pusat kehidupan dalam struktur masyarakat Israel itu bukan di mana-mana. Di rumah. Pusat peribadahan tidak semata-mata di bait Allah saja, tetapi juga di rumah. Kita ingat di dalam perjanjian baru, ada ruang atas yang menjadi tempat mereka berkumpul. Di dalam rumah, selain menjadi ruang atas, tetapi apa juga mereka punya pusat yang lain, pusat untuk berelasi. Di mana? Di meja makan. Meja makan menjadi sebuah tempat di mana semua orang bisa ngumpul. Makanya kalau dibilang relasi meja makan, Bapak Ibu, itu adalah relasi yang orang Asia banget, nggak cuma di Israel aja. Contoh nyatanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering nonton video klip mau Imlekan bagi orang-orang Tionghoa keturunan. Ngumpulnya bukan di mana-mana, tapi ngumpulnya di meja makan. Meja makannya itu yang makanannya bisa diputar-putar. Itu Asia banget. Kalau kita di Jawa punya sebuah konsep.
Mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Tetapi pusat yang bisa mengumpulkan kita apa? Makan, Bapak Ibu. Di Cicurug apalagi, botram itu udah jadi tradisi kita. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau nggak botram, itu kurang afdol rasanya di Cicurug. Kenapa? Karena relasi meja makan itu adalah sesuatu yang mendasari kehidupan kita. Di meja makan, semua orang punya hak yang sama untuk ngomong. Nggak ada yang ini, walaupun ada yang mengatakan kalau lagi makan jangan ngomong. Tetapi tetap aja lebih lepas kayaknya kalau kita ngobrol sambil makan. Lebih lepas, wah ini, makanannya enak nih. Bermula dari situ. Pasti bermula dari, makanannya enak nih. Menunya dimasak siapa? Ininya gimana? Bermula dari situ akhirnya panjang lebar ke yang lain. Membicarakan apabila duduk di rumah. Orang Israel sama kayak orang Asia pada umumnya. Sukanya ngumpul, Bapak Ibu. Duduk di rumah. Ada momen di mana keluarga itu ngumpul. Dan ketika ngumpul, apa yang dilakukan? Itu adalah memberikan edukasi firman Tuhan. Dalam perjalanan Bapak Ibu, zaman itu kan perjalanan nggak sebentar. Dari Cicurug ke Cibadak pada zaman itu, saya selalu pakai yang deket aja, jangan Cicurug ke Bogor. Ya, kalau Cicurug ke Bogor udah ada tol sekarang. Yang belum ada tol aja, Cicurug ke Cibadak. Cicurug ke Cibadak kalau zaman sekarang mungkin sejam 2 jam nyampe. Kemarin saya iseng-iseng Bapak Ibu pesen makanan pakai ojek online gitu ya. Setengah jam nyampe. Setengah jam itu ngeracik makanannya doang. Sampai ke Cicurug itu saya lihat abang ojeknya 10 menit. Memang kenceng juga. Saya naik motor aja paling banter Cibadak itu, Cicurug ke Cibadak ataupun Cibadak ke Cicurug itu tuh paling cepet 20 menit. Ini 10 menit saya bilang. Dan kondisi jalanan macet. Hebat juga abang Gojek ini saya bilang gitu. Ngebut itu. Saya juga nggak tahu, Cik. 10 menit hebat juga saya bilang. Makanya saya bilang luar biasa ini. Dan kondisi macet jam 6. Nah, Bapak Ibu, kalau zamannya Tuhan, zaman dulu, ini kan sebelum zaman Tuhan Yesus. Zaman dulu yang namanya Cicurug Cibadak, waduh bisa berjam-jam. Makanya jalannya lama. Dan di dalam perjalanan itu kan orang, ya zaman itu Bapak Ibu, oke lah kalau zaman sekarang kita bisa nyetel musik, kita bisa puter film kalau naik mobil, kalau naik bis suka ada karaokean, kalau naik kereta ada tayangannya, kalau naik pesawat bisa lihat orang mondar-mandir gitu ya, pramugarinya mondar-mandir, atau kalau pesawatnya yang ada TV, ya kita nonton TV-nya gitu ya. Nah zaman itu Bapak Ibu, mau dengerin musik, siapa yang ngamen? Nggak ada. Belum ada. Ya nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Akhirnya apa? Itulah momen yang bisa dipakai untuk mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengingatkan bahwa kita harus apa? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh diri kita, segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Berbaring dan bangun. Nah, ini juga tradisi di bangsa Israel. Ngampar dibilangnya. Ketika kita mau tidur kan kadang suka tuh. Saya waktu kecil ngalamin. Ya, Bapak Ibu, ketika tidur gitu ya, saya bertiga dengan orang tua saya. Kami sebelum tidur tuh, kalau orang-orang mungkin didongengin gitu ya. Kalau saya mah ngobrol biasanya. Ngobrol besok mau pergi kemana, jam berapa, makan apa, dan segala macamnya. Ya, kalaupun didongengin, dibacain, ada orang yang mendongeng gitu ya. Yang dibacakan apa kalau buat orang Israel? Yang menjadi pembacaannya adalah perintah untuk mengasihi Tuhan. Ketika sedang berbaring dan apabila engkau bangun, yang harus diingat apa? Kasih kepada Tuhan adalah sesuatu yang utama. Mengikatkan, nah ini khusus memang spesifik orang Israel. Mengikatkan sebagai tanda pada tangan, lambang di dahi. Supaya nggak lupa. Ini ornamen khusus orang Israel, ya. Mengikatkan pada tangan dan menjadi lambang di dahi, dan juga apa? Menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang. Artinya
Perintah ini harus menjadi dasar. Dasar tidak hanya kehidupan satu orang, tetapi dasar kehidupan sebuah rumah. Artinya bersama-sama. Dan apa? Tidak hanya menjadi dasar, ini juga harus dilakukan secara setia. Artinya berkelanjutan. Setia itu kan Bapak Ibu nggak cuma satu kali. Kalau kita melakukan sesuatu dengan setia, itu kan kita konsisten. Kesetiaan kita diukur dari mana? Dari konsistensi kita. Salah satunya ketika kita bisa melakukan itu berulang-ulang dan diaplikasikan secara nyata. Inilah yang menjadi perintah Musa. Yang harus dilakukan, didengar oleh bangsa Israel, dan dilakukan dengan setia. Dengarlah perintah Shema. Bahasa Ibraninya Bapak Ibu, selain juga ini adalah sebuah sebuah dikatakan sebagai debarim, tetapi di sini ada kata dengarlah. Maka dengarlah. Shema Israel. Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Dengarlah Allahmu. Dengarlah, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Yesus. Dengar ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu adalah tindakan Tuhan mendengar keluhan mereka. Makanya Tuhan melepaskan mereka. Dan di dalam bagian ini Musa mengingatkan, sekarang you sudah lepas. You sudah menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang dengar Tuhan yang memimpin kita untuk lepas dari bangsa Mesir. Di dalam bahasa Ibraninya ini dikatakan sebagai Shema. Shema itu artinya mendengar. Mendengar dengan penuh pengertian. Listen. Mendengar dari kuping kiri dan kanan, lalu memasukkannya ke kepala. Bukan mendengar dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan, dan sebaliknya. Inilah nanti yang menjadi dasar dari nama Samuel. Dari dua kata. Shema dan El. Shemu. Shemu itu adalah bentuk pasif. Allah mendengar. Tapi dasarnya apa? Dengar. Oleh karenanya Bapak Ibu, supaya perintah ini juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang pertama apa harus kita lakukan? Dengar dulu. Dengarlah perintah ini. Kita terima dulu firman Tuhan untuk apa? Mengasihi. Dan juga melakukan dengan setia. Setelah kita dengar, maka kita lakukan. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, apa yang kita dengar ini nggak akan berguna. Kalau orang Israel mendengar perintah ini tetapi dia tidak mengajarkan berulang-ulang dan seterusnya, maka nggak akan berguna. Mereka nggak akan bisa mengasihi kepada Tuhan dengan penuh. Kalau mereka melakukan aja tanpa mendengar, sama aja. Karena mereka akhirnya melakukan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Sama, kayak kalau Bapak Ibu pernah lihat ada mahasiswa yang dipanggil tuh. Saya nonton iseng gitu ya acaranya pakai ini lagi panca indera, mata. Tahu matanya siapa? Mata gitu ya. Matanya dialah gitu ya. Dipanggil ceritanya. Tetapi apa? Ketika melontarkan kritik, mereka nggak punya dasar yang kuat. Ketika mengkritik sesuatu, dasarnya nggak jelas. Mereka bingung. Mereka cuma nanya apa? Ini poinnya apa? Akhirnya mengulang. Poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya apa? Nah, kalau mereka udah punya dasar yang kuat, ketika dilontarkan jawaban itu, mereka harusnya udah bisa jawab. Udah tahu belum? Peraturan begini soal unjuk rasa. Respon pertamanya adalah diem. Setengah kaget kalau saya lihat. Mukanya aja udah kayak orang yang kekurangan oksigen. Dia bilang, ini kenapa ya orang ini pada bingung. Akhirnya lihat-lihat
Ya, ada yang menengahi kebetulan gitu ya, si pembawa mata itu, yang menengahinya juga saya pikir agak kurang objektif, karena mungkin dia sudah tahu dasarnya. Dia sudah mendengar tetapi belum bisa melakukan. Karena ya mungkin ini kepentingan media juga gitu ya. Tetapi apa? Dasarnya nggak dipegang. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar, ketika kita ditanya kenapa kamu melakukan ini, bingung. Sama juga ketika kita tahu dasarnya tetapi kita nggak melakukan, sami mawon. Kenapa kamu udah tahu nggak melakukan? Nah, oleh karenanya, pada perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, ketika kita tahu ada perintah Tuhan untuk mengasihinya dengan segenap diri kita jangan ngapa-ngapain. Dengar itu dulu. Jangan kita menolaknya lebih dulu, tetapi dengar itu semua. Terima itu, dan kita lakukan. Karena apa? Poinnya, Tuhan telah mendengar kita terlebih dahulu. Tuhan telah mendengar keluhan kita. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Oleh karenanya dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Orang Israel juga sama. Kenapa mereka dibebaskan? Karena Tuhan mendengar keluhan mereka ketika mereka berada di tanah Mesir. Dan ketika kita bisa mendengar, selanjutnya yang kita lakukan harus kita lakukan. Apa yang menjadi perintah itu harus kita lakukan. Mengajarkan berulang-ulang, membicarakan duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, dan berbaring apabila engkau bangun. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak hanya dengar firman Tuhan saja, tetapi juga melakukan firman Tuhan dan menjadikannya apa? Yang paling penting, menjadikannya sebagai gaya hidup di dalam keseharian kita. Mahatma Gandhi pernah bilang, Bapak Ibu, saya tidak benci Tuhan kalian. Saya suka dengan Yesus Kristus. Karena memang Mahatma Gandhi itu suka ternyata baca Injil. Tetapi yang membuat dia membenci kekristenan adalah orang Kristennya. Saya suka dengan Tuhan kalian. Saya kagum dengan Yesus Kristus, tetapi saya tidak kagum terhadap orang-orang Kristen. Karena mereka tidak melakukan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan kita menjadi umat yang demikian. Marilah Bapak Ibu, kita menjadi umat yang betul-betul Kristen. Mengikuti perintah Tuhan. Melakukan kasih kita kepada Tuhan di dalam keseharian. Mengajarkannya kepada generasi-generasi penerus kita. Dan niscaya janji Tuhan akan hidup di dalam diri kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan mengangkat doa-doa syafaat kita. Ada beberapa pokok-pokok doa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit dalam pemulihan, juga untuk pencalonan penatua, lalu juga untuk aktivitas gereja khususnya dalam persiapan masa Advent dan Natal serta tahun apa Bapak Ibu? Tahun baru Bapak Ibu. Nggak gerasa ya, tinggal 2 bulan lagi selesai 2021. Kita sudah sampai di tanggal, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 27 Oktober. 27, 28, 29, 30, 3 November. Bulan. Habis 31 minggu, Seninnya udah November. November habis itu Desember, Januari lagi. Nggak berasa udah mau selesai Bapak Ibu. Minggu Advent pertama itu 26 November. 28 November, minggu keempat November. Makanya kita doakan supaya masa Advent, Natal, serta Tahun Baru yang berbeda ini, Bapak Ibu, sudah 2 tahun Natal dan Tahun Baru kita berbeda, bisa berjalan dengan baik. Tidak terjadi lonjakan,
tidak terjadi kenaikan kasus COVID lagi, supaya di tahun depan, kalau ini semua lancar, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah dalam tanda kutip terlepas dari pandemi. Juga kita berdoa untuk aktivitas gereja, termasuk di dalamnya para aktivis yang terlibat dan juga karyawan, juga hal-hal lain gitu ya Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya, juga untuk hubungan pribadi kita. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan pokok-pokok doa, silakan. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Pokok-pokok doa. Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk kembali, untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Mendengarkan perintah-Mu untuk mengasihi Engkau sepenuh diri kami. Tidak hanya hati, tetapi pikiran dan juga kekuatan. Biarlah ya Bapak kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh diri kami, sama seperti Engkau telah mengasihi dan mendengar keluhan kami terlebih dahulu. Biarlah kami juga boleh melakukan firman-Mu ini, menjadikannya sebagai gaya hidup, dan yang terpenting lagi, mengajarkannya kepada generasi penerus kami, serta menjadi teladan bagi setiap mereka. Mampukan dan kuatkan kami ya Bapak. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun yang di dalam pemulihan. Kami mengingat Ibu Triwinarni, Bapak saudara dari Ibu Lasmi, saudara Adesia Haan juga ya Bapak di dalam masa pemulihannya, untuk Ibu Tina, Ibu Lina Eko Rahayu, juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biar Engkau juga boleh berkati, Engkau senantiasa lindungi mereka, Engkau yang pulihkan kondisi mereka, Engkau yang jaga keluarga yang mendampingi ya Bapak. Juga jika ada jemaat-jemaat kami yang pada saat ini para ibu yang sedang mengandung, Engkau juga kuatkan mereka, Engkau yang boleh terus senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau yang juga terus senantiasa memampukan supaya mereka boleh tetap sehat ya Bapak. Juga untuk sanak saudara kami yang mungkin terpapar pandemi COVID, biar Engkau juga senantiasa pulihkan kondisi mereka. Kami juga mau mengingat ya Bapak untuk pencalonan penatua di GKI Cicurug yang sedang bergulir. Biarlah ya Bapak Engkau yang juga boleh terus meneguhkan panggilan-panggilan terhadap nama-nama yang telah Engkau utus ya Bapak. Biarlah Engkau juga yang boleh senantiasa memberkati panitia yang berjerih lelah untuk melawat dan juga menanyakan kesediaan, sertai setiap mereka ya Bapak, jagai setiap mereka. Juga untuk para penatua, para bakal calon penatua yang sudah menjawab panggilan-panggilannya, biarlah Engkau yang senantiasa berkati hidup mereka, Engkau yang perlengkapi mereka selalu. Apapun jawaban mereka ya Bapak, biarlah itu hanya berasal dari kehendak-Mu saja, dan juga kiranya Engkau senantiasa berkati dan sertai kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Juga untuk aktivitas gereja ya Bapak. Pada masa ini kami mau berdoa untuk persiapan GKI Cicurug menghadapi masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Ya Bapak, biarlah di dalam perbedaan situasi yang kami alami ini, kami boleh bersuka cita menyambut kelahiran-Mu. Menantikan Sang Juru Selamat yang mengubahkan kehidupan kami. Biarlah di Natal ini kami juga boleh semakin Engkau persekutukan, semakin Engkau mampukan untuk seutuhnya benar-benar menjadi umat yang merenungkan makna hadir-Mu dan menjadikan Engkau sebagai Raja yang meraja di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk keamanan lingkungan sekitar, khususnya bila mana libur dihapus oleh pemerintah, biarlah ya Bapak kami boleh tetap bersuka cita. Biarlah kami boleh melihat ini sebagai sebuah cara agar pandemi tidak kembali menerjang negeri kami. Biarlah ya Bapak juga melalui kegiatan Natal kami boleh semakin merenungkan kehadiran-Mu yang membawa sukacita. Juga untuk rencana-rencana kegiatan baik
untuk setiap komisi, biar Engkau juga boleh berkati semua. Para aktivis yang melayani ya Bapak, guru-guru sekolah minggu, pemusik dan pemandu pujian, para pengurus komisi dan kelompok kerja, juga segenap karyawan gereja, kiranya Engkau senantiasa berkati dan sertai. Engkau yang pakai semua kehidupan mereka. Aktivis-aktivis di setiap komisi dan kelompok kerja, biarlah Engkau berikan mereka semangat. Untuk rapat koordinasi triwulanan, Engkau juga yang senantiasa lancarkan semuanya. Engkau yang senantiasa pakai supaya momen ini menjadi momen supaya kami boleh saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Juga untuk kegiatan-kegiatan gereja lainnya, persekutuan online yang terus berjalan, Kau juga senantiasa sertai ya Bapak. Untuk sekolah minggu kami, gedung pelayanan kami ya Bapak, yang sudah berdiri, kiranya Engkau juga boleh pakai pada waktunya, supaya menjadi media pelayanan yang lebih baik lagi untuk generasi penerus kami. Bila mana pada November nanti, tepatnya minggu ketiga November, remaja sudah mulai beraktivitas untuk ibadah onsite, Engkau juga yang persiapkan segala sesuatunya. Engkau juga yang tumbuhkan semangat di dalam hati setiap kami untuk boleh tetap mendekatkan diri kepadamu saja. Anak-anak sekolah minggu ya Bapak, yang mungkin sudah rindu dengan teman-temannya, biarlah Engkau juga berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Orang tua yang melayani juga biarlah Engkau berikan ketabahan dan juga hikmat. Untuk penanganan pandemi yang juga terus dilakukan, Engkau juga boleh berkati semuanya. Para pemerintah, tenaga medis, dokter, perawat, semua biarlah Engkau jaga dan Engkau perlengkapi mereka. Inilah doa kami ya Bapak, yang jauh dari sempurna. Yang hanya kami sempurnakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 102 yang berjudul Sebarkan Wartanya. NKB 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera perintah mulia, penghibur timbalah, penghibur timbalah, penghibur timbalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur timbalah. Lah lewat malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap, penghibur timbalah, penghibur timbalah, penghibur timbalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur timbalah. Besarlah kasih-Nya, ku masukkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur timbalah, penghibur timbalah, penghibur timbalah.
berlimpahlah Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus sebarkan warnanya kepada manusia, penghibur tibalah. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita, PRT Lansia pada malam hari ini telah selesai. Barangkali dari Lansia ada pengumuman terlebih dahulu, dipersilakan. Ada pengumuman, Bapak Ibu Lansia? Nggak ada, dari saya mah nggak tahu, dari Pak D ada nggak? Ya Pak D ada pengumuman. Terima kasih Bu Rani. Pak D ada pengumuman Pak D. Mic-nya belum nyala Pak D. Mic-nya belum nyala. Iben, mic-nya Pak D belum nyala Iben. Mic-nya Pak D belum nyala. Kan? Mic-nya Pak D belum nyala. Belum dipencet mic-nya. Nah, Pak. Ya, silakan Pak D. Ya, tanggal 3 Sabtu untuk rakor komisi sama jemaat itu dilaksanakan di gereja Pak, secara online Pak. Oke, untuk rakor Bapak Ibu, terima kasih Pak D pertanyaannya. Untuk rakor Bapak Ibu dilaksanakan secara online dan onsite. Jadi ada dua. Yang bisa online ya ikut secara online, tetapi di gereja juga ada yang secara onsite-nya. Untuk jamnya nanti akan dikabari kemudian, gitu. Ya, makasih. Ya. Makasih. Makasih. Sama-sama Pak Din. Juga Bapak Ibu diingatkan untuk yang lansia terutama sudah bisa ibadah onsite ya. Sekali lagi kuotanya 50 orang dan tiap minggu bisa datang ya Bapak Ibu ya. Tiap terus juga kuotanya 50 setiap minggu, jadi banyak banget kuotanya Bapak Ibu. Dan juga apa? Bisa tiap minggu datang berarti kita bisa tiap minggu istilahnya nggak perlu mikir-mikir lagi, aduh saya udah datang belum ya kemarin gitu ya, nggak perlu, no worries istilahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu diajak teman-teman lansia yang lainnya gitu ya, barangkali mereka yang belum ada di grup diajakin ya, ajakin semua, ayo masuk gitu ya, kita udah bisa ibadah lagi ya, dengan catatan Bapak Ibu ingetin juga sudah vaksin gitu ya. Dan juga Bapak Ibu selain lansianya yang kuotanya 50 orang dan tiap minggu bisa datang, juga untuk ya, untuk siapa namanya, anak-anaknya usia 17 sampai dengan 60 tahun ya. Kalau 60 ke atas berarti kan sudah lansia Bapak Ibu ya. Yang 17 sampai 60 tahun juga silakan datang ya. Kuotanya berapa? 100 orang ya. Kalau yang non lansia kuotanya 100 orang, yang lansia kuotanya berapa? 50 begitu ya. Langsung saja Bapak Ibu, kalau yang lansia bisa daftarnya di grup WA lansia. Kalau yang non lansia daftarnya di link yang sudah tersedia, yang setiap minggunya kita share begitu kurang lebih. Itu saja Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa untuk diingatkan ke cucu-cucunya, ke anak-anaknya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang pemuda. Hari Sabtu ini Bapak Ibu jam 6 sore ada persekutuan pemuda ya. Tolong diingatkan Bapak Ibu. Aduh saya lupa posternya hilang ya. Intinya adalah ada persekutuan pemuda Bapak Ibu. Saya posternya di sini ada tapi ada sebentar. Oh, udah hilang ternyata. Persekutuan pemuda, jangan lupa info-infonya bisa nanya di di Komisi Pemuda gitu ya.
Diingetin Bapak Ibu. Terus juga remaja setiap jam 9. Diingetin untuk minggu kelima besok hari Minggu. Cucu-cucunya remaja dan juga kelas Immanuel digabung di ibadah online remaja. Nanti tanggal 21 November itu tanggalnya bagus sekali Bapak Ibu, 21 November 21 lagi gitu ya. Bukan 212 ya, beda. Kalau 212 nanti keluarnya apa soalnya. Nah, apa namanya? Mulai tanggal 21 November itu ibadah remaja sudah bisa on-site alias di gereja. Nanti letaknya ada di gedung yang baru direnovasi. Ya, betul Bu Marmi, tanggal 21. Juga apa namanya? Tanggal 14-nya itu juga tanggal bagus tuh Bu. 14 November Bapak Ibu. 14, 11, 21 itu bagus banget tuh. 14-nya ada peresmian gedung pelayanan kita. Ya. Diingetin juga Bapak Ibu untuk cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Jam 8 pagi ada sekolah minggu online di YouTube-nya Komisi Anak GKI Cibubur. Diingetin juga Bapak Ibu supaya kita nggak kok gereja begitu ya Bapak Ibu ya. Jam 8, jam 7 kita ibadah umum. Jam 8 anak-anaknya, cucu cicitnya, ya, jam 9 remajanya, ya. Besok Sabtu untuk pemudanya, ya. Sabtu jam 6 sore, ya. Tolong diingetin, Sabtu jam 6 sore. Begitu Bapak Ibu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengumuman. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, sampai ketemu di minggu yang akan datang, di mana itu menjadi PRT pertama di bulan November ya. Sampai ketemu di minggu berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, tetap setia melakukan firman Tuhan dan juga tetap lakukan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam semuanya. Malam semua. Selamat malam. Selamat malam.